Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ya, pada kesempatan yang lalu kita telah baca tentang pembatal-pembatal wudu. Ya, pada kesempatan yang lalu apa? Ya, kemarin apa? Hmm? Hadis Aisyah. Siapa yang hafal? Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyasrif falyatawadda summa la yabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, ini hadis yang kita baca kemarin. Kemudian siapa yang baca hadis? Bismillah. Thumma qala muallif rahimahullah wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ghanami qala in syi'ta qala atawaddau min luhumil ibili qala na'am akhrajahu Muslim. Ya. Jazakallah khair. Barak fiik. Qala muallif rahimahullah taala wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, di Jabir bin Samurah, ya, anna rajulan, bahasa seorang laki-laki, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang laki-laki bertanya pada Rasulullah SAW, atawadda, ya, min luhumil ghanam, apakah, ya, engkau wahai Nabi, ya, berwudu dari luhum ghanam, yaitu daging kambing. Qala, Nabi SAW bersabda, in syi'ta, apabila engkau ingin. Kemudian qala atawadda min luhumil ibil, apakah engkau, ya, berwudu dari daging, ya, unta, yaitu maksudnya apa? Memakan, ya, memakan daging unta. Qala na'am, ya, iya, ya, akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata syarih tahrijul hadis, ya, hadis Jabir bin Samurah ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian fikih hadis yang terkait dengan hadis ini, masalah yang pertama yaitu berwudu dari daging unta. Jadi berwudu dari apa? Memakan daging unta. Ya, berwudu dari memakan daging unta. Alladzi alaihi amatul, ya, alladzi alaihi amatu ashabil hadis, yang dipegang, ya, dari ahlul hadis, yaitu kebanyakan dari ahlul hadis dan juga mazhab Hanabilah, anna aklalah al-ibil yang kudul wudu, bahwasanya memakan daging unta itu membatalkan wudu. Wa daliluhum, dan dalil mereka adalah hadis Jabir bin Samurah yang kita telah baca. Ya, dan di dalamnya ada yaitu atawadda min luhumil ibil, apakah engkau berwudu dari memakan, ya, daging unta? Ya, qala na'am. Nabi SAW menjawab na'am, yaitu apa? Ya, tawadda min luhumil ibil, yaitu apa? Wudulah, ya, dari memakan daging unta. Wa binahwihi ja'a min haditsil bara, ya, min hadisil bara, ya, Ibni Azib, dan juga datang semisalnya dari hadis Bara, ya, Ibni Azib, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan selain dari keduanya, dan sanadnya sahih. Ini, ya, bahwasanya memakan, ya, daging unta itu membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Kemudian pendapat yang kedua, waladhi alaihi jumhurul fuqaha, ya, pendapat jumhur fuqaha itu ahli fikih, bahwasanya perintah wudu ini, ya, dari memakan daging unta ini telah mansukh, itu telah dihapus, ya. Faqad jaa fi sahihain, telah datang dalam, ya, Bukhari dan Muslim, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tawaddau mimma masatin nar, itu berwuduklah kalian dari apa yang disentuh, ya, neraka, disentuh apa? Api, ya, disentuh api. Yaitu berwuduklah dari apa yang disentuh api. Maksudnya apa? Yang dibakar atau dipanggang, ya. Yaitu dari sentuh api. Ai min to'am, ya, yaitu dari makanan yang apa?
alladzi yutbah binar, yaitu yang dimasak ya dengan api, itu dipanggang, dibakar. Wa hadza yadkhulu fihi jami'ul luhum. Nah, makanya di sini dikatakan dan ini masuk padanya itu apa semua apa? Semua daging. Ya, kemudian tsumma jaa fi sahihain, kemudian datang dalam sahihain, raaitu Rasulullah sallam, ya, aku melihat Rasulullah sallam yaqulu diraan. Ya, bahwasanya ya, aku melihat Rasulullah sallam apa? Ya, memakan ya lengan, ya dira yahtazzu minha yang beliau apa potong darinya. Fadu ia kemudian ya dipanggil untuk sholat, yaitu datang apa waktu sholat. Faqama kemudian beliau apa bangkit. Fatara hasikin fasalla walam yatawadda. Ya, di situ apa beliau bangkit kemudian beliau tinggalkan ya pisau itu. Fasalla kemudian beliau sholat walam yatawadda. Beliau tidak berwudu. Ya, beliau tidak berwudu. Ini dalam Bukhari Muslim. Wa rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhuma an Jabir, ya, dan diriwayatkan dari Imam Abu Daud dan selain Nasa'i dan selain keduanya dari hadis Jabir, ya, kana akhirul amrain, ya, dahulu apa akhir dari dua perkara ini min Rasulillah tarkul wudu mimma masatin nar, yaitu meninggalkan wudu dari apa yang apa disentuh dengan api, yaitu yang dibakar atau dipanggang dengan api. Wa isnadu sahih, ya, dan sanadnya sahih. Maka perintah Rasulullah SAW untuk berwudu dari apa yang disentuh api ini apa? Ini umum. Kemudian apa? Dihapus, ya, dihapus dengan apa? Ya, dengan watarku hadal amr, yaitu meninggalkan apa? Ya, meninggalkan perintah ini. Maka di sini apa? Fayasmal, ya, maka ini masuk padanya lahmal ibil wa ghairi, yaitu laham selainnya. Jadi masuk ya yang dimakan itu misalnya apa? Laham ibil dan juga selainnya. Kemudian wal jawab wala hadza da'wa. Ini pendapat yang pertama membantah ya pendapat jumhur fuqaha. Ya bi anna nasakh fi kulli ma masathun nar, bahwasanya nasakh atau penghapusan pada semua apa yang disentuh ya api kecuali laham ibil, yaitu apa? Bahwasanya nasakh di situ dari apa yang itu apa disentuh oleh api, yaitu dibakar dengan api atau dipanggang dengan api, itu diperkecualikan apa lahum ibil. Jadi pahami di sini. Jadi diperkecualikan laham atau daging onta, ya, maka daging onta ini apa fahuwa bakin alal hukmil awal, maka dia tetap pada hukum yang pertama. Bahwasanya apa ya Rasulullah SAW merintahkan untuk apa berwudu dari apa memakan daging onta. Ya wadalika yang demikian itu karena Nabi sallam ingda masuil, ya, karena Nabi sallam tatkala ditanya tentang laham ghanam, riwayat Imam Muslim juga, ya, tentang daging kambing, beliau mengatakan insyita, itu apa insyita apabila engkau ingin. Wa ingda masuila an lahmil ibil, ya, tatkala ditanya tentang daging onta maka beliau mengatakan na'am, padahal ala hadza, maka menunjukkan ini ala annalladzi ya nusikha huwa alwudu min lahmil ghanam wa ghairi, bahwasanya yang dihapus ya di sini adalah yang apa ya dari dihapus berwudu ya dari apa yaitu semisal laham ya ghanam dan selainnya. Adapun apabila makan ibil maka tetap ya falazal al hukmu fihi baqiyan, maka hukumnya tetap yaitu diperintahkan berwudu ketika apa memakan daging onta. Fa alaihi yakunul qaul awal huwa rajih, maka pendapat yang pertama adalah yang rajih, ya. Jadi pahami di sini. Kemudian wahtalafal ulama fil illati minhu, kemudian ulama berbeda pendapat ya tentang alasannya kenapa, ya, kenapa diperintah untuk berwudu dari apa memakan daging onta. Qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan ya laisa fihi illatun maklumah, ya, enggak ada ilah atau alasan yang dimaklumi, itu enggak ada. Wa innama huwa amrun ta'abbudi, bahwasanya ini adalah perintah apa ta'abbud, yaitu diperintah begitu, ya, agama memerintahkan kita terima, ya, la na'rif illatahu, kita tidak mengetahui apa ilahnya, alasannya. Dan sebagian ulama menyebutkan alasan pada yang demikian itu, di antaranya alasan karena
ya, karena unta itu apa? Ya, diciptakan dari apa? Ya, syayatin. Ya, sebagaimana telah sahih dari Nabi SAW, ya, sayati fi babi syuruti shalah, nanti akan datang pembahasannya ya dalam bab-bab syarat salat, yaitu ketika apa seorang itu salat di kandang unta, ya. Ya, ini kan ketika apa seorang itu salat di kandang unta. Insyaallah akan datang pembahasannya. Ya, falah muha yurithu tabi'ata syaitanian. Ya, syaitaniyah. Falah muha, maka memakan ya daging atau daging unta ini apa? Yurithu, itu mewariskan ya. Itu tabiat apa? Seperti tabiatnya setan, ya. Fayatanasab ma'alahmiha, maka apa? Sesuai ya bersama dengan dagingnya unta ini, yaitu istihdamul ma'. Yaitu apa? Itu penggunaan air. Karena apa? Kalau dagingnya itu panas, kemudian apa? Disiram apa? Itu penggunaan air itu adalah untuk apa? Litfa'iha di tabi'ah an-nariyah. Karena apa? Untuk memadamkan, yakni itfa itu adalah untuk memadamkan ya tabiatnya api. Karena setan tercipta dari apa? Dari api. Kemudian yang bisa memadamkan api itu apa? Air, ya. Kemudian apa? Makanya digunakan wudu itu untuk memadamkan apa? Ya, memadamkan api. Ini sebagian mereka yang mengambil ilah atau menyebutkan ilahnya atau alasannya. Bisa dipahami? Paham sini, Abu Zakaria? Ya. Seperti apa? Ketika Rasulullah SAW ya memakan apa suatu yang panas, ya. Kalau kurma itu tabiatnya panas, ya. Kemudian beliau makan apa? Di samping kurma. Makan khiar. Apa khiar? Mentimun, ya, mentimun. Itu ya, makanya itu dalam apa penggunaan istilahnya apa? Dunia tabib, tib atau kedokteran itu misalnya diimbangkan apabila makan panas diimbangkan dengan apa? Yang sifatnya dingin, ya, yang sifatnya dingin. Kemudian masalah yang setelahnya yaitu al-wudu min labanin, ya, wa marakil ibil, ya, berwudu dari air susu dan ya kuah kuah daging unta. Ya, berwudu dari apa? Meminum susu ataupun apa? Kuah daging unta. Ya, jadi kuahnya. Kalau kuah itu biasanya apa? Sarinya kan. Jadi sudah disari kemudian diambil. Ya, sebagaimana ini yang dilakukan apa? Oleh orang-orang Arab. Jadi dahulu Rasulullah SAW atau orang-orang Arab itu ketika menyajikan ya hidangan pada ya kepada tamunya, mereka mendahulukan apa? Maroknya. Yaitu apa? Kuahnya. Baru nanti apa? Dagingnya itu ketika makannya sama nasi. Ya, ketika makannya itu acaranya itu makannya itu, tapi yang dihidangkan terlebih dahulu adalah air kuahnya. Jadi kuahnya ya, kuahnya dulu nanti dikasih jeruk, kan situ kan apa? Itu juga panas. Ya dikasih jeruk untuk apa? Menetralkan ya dari lemak-lemaknya misalnya. Ya itu dihidangkan dulu ya kuahnya baru nanti makannya apa? Baru dikasih dagingnya. Jadi enggak seperti kita antara daging dengan kuah jadi satu. Ya, mereka sendirikan. Ya, jadi marok, ini antum istilah nanti marok ya kayak gitu ya. Itu adalah mereka orang Arab menggunakannya seperti itu. Dzabal Imam Ahmad fi riwayah wa ba'du ahli ilm, dan sebagian ahli ilm bahwasanya apa? Barang siapa yang meminum susu ya unta atau meminum apa? Maroknya kuah daging ya fa inna wudu'ahu yantaqid. Ya, jadi ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan sebagian ya ulama itu wudunya batal. Yang demikian itu karena apa? Karena marok kuah daging itu adalah muhtahlis minal laham, itu adalah merupakan sarinya dari apa? Sarinya dari daging. Ya, fahuwa juz'un minhu. Ya, jadi marok ini adalah bagian dari daging. Makanya batal wudunya. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya. Kemudian warawa Ahmad wa Ibnu Majah an Usaid ya bin Khudair anna Nabi sallam ya qala tawaddau min labanil ibil. Ya, berwuduklah kalian dari susu onta, wala tatawaddau min labanil bakar, dan janganlah kalian apa wuduk dari susu ya sapi. Ya, tetapi di sini apa? Isnaduhu dhaif. Ya, ini dalil yang digunakan ya untuk apa? Mengatakan bahasanya apa? Membatalkan wudu, yaitu minum susu onta. Ya.
dan apa minum ya kuah ya daging unta. Wa binahwi inda Ibnu Majah, itu diriwayatkan dari Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Amr dan sanadnya juga ya lemah. Kemudian pendapat yang kedua itu adalah pendapat jumhur ulama ya, bahwasanya dan ini madhab indal Hanabilah, bahwasanya apa? Makan susu ya, minum susu onta ataupun makan kuahnya, minum kuahnya la yantakid al wudu ya, bisa babis surb min marokil ibil au min labanihi. Itu tidak membatalkan wudu. Di pendapat jumhur ulama ya, itu tidak membatalkan wudu. Walisa hunaka dalil, di sana tidak ada dalil yang wadih, yang jelas yang menunjukkan akan batalnya wudu disebabkan apa? Keduanya, yaitu minum susu dan apa? Ya, minum kuahnya. Ya, karena apa? Marok itu tidak dikatakan laham, tidak dikatakan daging. Ya, tidak ada yang mengatakan bahwasanya marok kuah itu apa? Daging. Adapun susu, hadisnya apa? Tadi lemah. Ya, fahadal qaul huwa rajih. Wallahu a'lam, dan pendapat ini adalah yang rajih. Bahwasanya minum susu onta ataupun ya minum kuah daging onta membatalkan wudu atau tidak? Tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Ya, sampai di sini satu saja. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.